Selamat sore saudaraku pemirsa setia Siraman Kalbu. Sebelum kita melanjutkan mendengarkan sabda Tuhan yang akan dipaparkan oleh Adinda Pendeta Sofian Mangaraja Pane, sarjana teologi, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang sungguh baik, kiranya Engkau senantiasa mengurapi kami, sehingga sungguh-sungguh Engkaulah Tuhan yang berbicara lewat hamba-Mu, memaparkan berita sukacita yang membuat kalbu setiap orang merasa disegarkan. Mereka rindu untuk menggapai negeri yang sesungguhnya, sebagaimana firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada sore hari ini. Oleh karena itu berfirmanlah Engkau, karena sabda-Mu yang kekal dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita yang akan menyirami kalbu kita di sore hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Saya baca 2 ayat, nanti beliau yang akan baca ayat selanjutnya. Dikatakan firman Tuhan demikian. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepada yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Ayat 16, Pak. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Pertanyaan yang pertama yang mau kita sampaikan kepada beliau, sehingga kita akan nanti diberikan penjelasan adalah, mengapa ada dikatakan di sini istilah pendatang di negeri ini? Orang percaya dari Yerusalem terpecah-pecah di daerah Palestina, mereka menjadi terdiaspora, berkelompok secara kecil-kecil, kan begitu Pak Pendeta. Lalu apa kaitannya dengan iman? Seperti yang dikatakan di dalam dalam kalimat pertama, dalam iman mereka semua ini telah mati, dan seterusnya dan seterusnya. Apa kira-kira yang dimaksud oleh firman Tuhan kepada pendatang perantau di negeri itu, dan mereka beriman dan mati dalam iman? Kira-kira bagaimana penjelasannya Pak Pendeta? Ya, terima kasih Amang. Selamat sore bagi kita juga seluruh pendengar dari Siraman Kalbu di sore hari ini. Tentu ketika kita membaca nats firman Tuhan ini, khususnya Ibrani ini secara menyeluruh, berbicara tentang pengalaman kehidupan setiap orang percaya ketika mereka sedang terpecah atau berdiaspora. Tentu mereka menyadari bahwa keberadaan mereka tidak sedang berada di tanah air mereka secara jasmani, sehingga mereka sangat amat merindukan ketika mereka harus kembali ke tanah air mereka. Mereka sangat ingin mereka merasakan suasana kekeluargaan kembali. Misalnya yang dari Yerusalem seperti itu, mereka kepingin jangan berlama-lama dalam penderitaan ini, kepingin kembali ke Yerusalem misalnya. Iya, oke. Nah, namun tentu saja iman tidak hanya berbicara tentang kenyamanan tentunya, tetapi di sini digambarkan kepada kita perjuangan mereka ketika mereka harus menjalani kehidupan berdiaspora. Artinya mereka menyadari bahwa di dalam iman mereka harus berjuang di tanah diaspora ini, bahwa di dalam iman mereka harus mengimani bahwa mereka akan senantiasa dikuatkan, sekalipun pada akhirnya mereka pun harus sampai mati di situ. Mereka disadarkan bahwa ini adalah bagian dari iman mereka yang harus mereka jalani dan mereka lewati. Demikian. Iya, maksud Pak Pendeta bahwasanya orang percaya termasuk berawal dari Yerusalem terpaksa harus terpecah-pecah, terdiaspora, menyaksikan iman percaya mereka, dan mereka teraniaya, dibunuh, disakiti, dan diperhadapkan dengan orang yang tidak percaya dan yang sangat anti kepada mereka, sampai mereka mati dalam iman mereka sendiri.
Mereka kepingin rindu pulang ke tanah air mereka. Yang berikutnya Pak Pendeta dikatakan dalam ayat yang ke-16 bahwasanya ada negeri yang kekal, surgawi. Kira-kira bagaimana gambarannya? Mereka mau ingin pulang, katanya pulang kemana ini? Dan kenapa sampai di firman Tuhan mengatakan bahwasanya ada tempat, ada kampung yang sesungguhnya yang kekal begitu. Kira-kira bagaimana kaitan yang mau bisa diperdengarkan, dijelaskan Pak Pendeta? Iya, ini tentu menjadi jawaban iman mereka. Kalau di dalam iman mereka merindukan supaya mereka kembali ke satu tanah yang dijanjikan oleh Allah, namun hingga pada akhirnya mereka belum menikmati tanah perjanjian itu. Di dalam ayat ke-16 ini kita diingatkan bahwa firman Tuhan ini memberikan satu jaminan bahwa tanah perjanjian yang sesungguhnya itu adalah di surga itu sendiri. Sehingga di dalam iman mereka, sekalipun mereka belum atau tidak sampai atau tidak menikmati tanah surga itu di tempat, ya, mereka sungguh-sungguh diingatkan bahwa di surga itu Allah menepati janjinya untuk memberikan kehidupan yang terbaik kepada setiap orang percaya di masa itu. Sehingga dikatakan bahwa tanah surga itu menjadi jawaban buah iman mereka di dalam penantian. Karena mereka di awal tadi mengatakan bahwa mereka sesungguhnya tidak berasal dari dunia ini, bahwa sesungguhnya mereka adalah menumpang di dunia ini. Sesungguhnya ketika mereka menumpang di dunia ini, ada tempat yang sesungguhnya bagi mereka, yaitu surga itu sendiri. Dan itu yang disampaikan di ayat ke-16 ini, bahwa setiap orang percaya yang meyakini akan janji Allah tentu akan menerima bagian dari surga ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, Amang. Terima kasih Pak Pendeta. Beliau menyampaikan sebuah intisari bahwa bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang mendengarkan siraman kalbu sore hari ini, kita di dunia inilah pendatang perantau. Demikian. Tanah air kita yang paling kekal adalah di sorga. Oleh karena itu, di dunia ini sudah merupakan gambaran sorgawi, penempatan orang-orang sorgawi. Di Bapak Ibu, kami berdua ditempatkan Tuhan di dunia ini sebagai orang sorgawi yang harus memberikan citra kehidupan sorga di dunia ini. Yang berikutnya, sekalipun kita menderita, dianiaya, disakiti, kita bisa menjadi tetap merasa sabar. Semuanya teredam di hati dan pikiran kita, karena memang ini bukan tempat kita yang sesungguhnya. Di semacam penghiburan, penguatan, motivasi untuk menghadapi segalanya, termasuk Bapak Ibu dan kita semua yang menghadapi pandemik yang luar biasa, mungkin kejamnya, sakitnya, menekannya. Dunia ini sementara, yang kekal nanti ada di sorga, dan kita harus berpengharapan ke tanah air yang kekal itu. Terima kasih Pak Pendeta, kiranya firman Tuhan yang sajikan beliau berkesan menjauh pergumulan kita. Setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini, Tuhan memberkati, dan kita minta beliau menjadi penutup siraman rohani. Satu dalam doa. Benar ya Tuhan bahwa Engkau menciptakan kami ya Tuhan menjadi penghuni surga. Bahkan di dalam status iman kami, ketika kami memiliki kewarganegaraan surgawi yang Tuhan tempatkan di dunia ini, biarlah kiranya kami sungguh-sungguh mampu berperilaku mencerminkan kehidupan surgawi itu. Kami sadari ya Tuhan, di dalam kehidupan kami di duniawi ini banyak pergumulan, kesulitan yang harus kami hadapi. Tapi kami yakin ketika kami memegang janji Allah bahwa Tuhan akan mempersiapkan satu tanah air surgawi kepada kami. Biarlah kiranya kami mampu menjalani segala pergumulan kami, bahwa di akhir kehidupan kami di dalam iman kami akan dimenangkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan sungguh mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Tuhan memberkati.